Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang pemanfaatan komputer dalam dunia kerja. Dengan saya Ogi Fikri Rivaldi dengan NIM 322111016, asal prodi D3 Radiologi, asal kampus Stikes Pertamedika. Yang pertama itu adalah pemanfaatan media dan fasilitas yang tepat akan meningkatkan dan memberikan hasil atau produktivitas kerja yang lebih maksimal. Geni 1977 mengemukakan bahwa sumber dan media belajar, sarana dan fasilitas untuk bekerja merupakan petunjuk bagi seorang atau individu dalam memperoleh berbagai kecakapan, sikap dan keterampilan secara terorganisir. Kedua, di era teknologi informasi ini dan dengan pesatnya perkembangan teknologi komputer saat ini, manfaat komputer telah dirasakan di berbagai sektor kehidupan. Dalam sektor pendidikan, misalnya pemanfaatan komputer sudah berkembang tidak hanya sebagai alat hanya untuk dipergunakan untuk urusan keadministrasian saja, melainkan juga dimungkinkan untuk digunakan sebagai salah satu alternatif dalam memilih media pembelajaran. Kemudian pemanfaatan itu dimulai dari kegiatan pendidikan, kegiatan bisnis dan komersial, pemerintahan, dunia hiburan, dan kegiatan pribadi lainnya. Pengembangan dari kegunaan didukung oleh pengembangan dari komputer itu sendiri dan juga perangkat-perangkat yang lainnya di komputer. Teknologi informasi dengan komputer sebagai jantungnya telah memasuki berbagai aspek kehidupan. Hampir semua bidang pendidikan membutuhkan komputer. Pekerjaan yang membutuhkan keterampilan menggunakan komputer terbuka luas. Keterampilan menggunakan komputer merupakan salah satu kecakapan hidup yang sangat dibutuhkan untuk bersaing dalam sistem ekonomi berbasis ilmu pengetahuan. Pendidikan teknologi informasi mengandung kecakapan hidup yang dapat dikembangkan baik spesifik life skill maupun general life skill. Kemudian pengembangan pendidikan sudah dilaksanakan di banyak negara. Pembaruan melibatkan pemanfaatan teknologi yang menjadi bagian integral dalam pembaruan pembelajaran. Komputer sebagai alat bantu yang banyak digunakan manusia ternyata juga menimbulkan penyakit akibat kerja, halnya pemakaian mesin pada industri. Gangguan penglihatan yang disebabkan karena penggunaan komputer oleh American Optometric Society atau disingkat EOA dinamakan Computer Vision Syndrome atau CVS sebagai masalah mata majemuk yang berkaitan dengan pekerjaan jarak dekat yang dialami seorang selagi atau berhubungan dengan penggunaan komputer. Perubahan teknologi yang semakin cepat sekarang ini menuntut seorang untuk bisa selalu menyesuaikan dan menggunakan teknologi komputer secara maksimal. Suatu sistem dan teknologi komputer yang baru tidak akan berguna apabila diikuti oleh kalian para pemakaian dalam penggunaan komputer tersebut. Salah satu pemanfaatan teknologi terjadi pada dunia kerja, khususnya pada karyawan di industri, di instansi maupun perusahaan. Kemudian, menggunakan komputer dalam jangka panjang dapat beresiko gangguan kelelahan mata. World Health Organization (WHO) mencatat angka kejadian asthenopia di dunia rata-rata 75% per tahun. Kelompok pekerja kantor dengan penggunaan teknologi komputer merupakan bagian dari kategori resiko tertinggi terjadinya asthenopia. Beberapa studi mengindikasikan bahwa 35-48% dari pekerjaan kantor menderita asthenopia. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa gejala penglihatan muncul pada 75-90% penggunaan komputer. Selain efek stres, sesuai data di National Institute of Occupational Safety and Health atau disingkat NIOSH,
Kemudian pada dunia pendidikan Indonesia, globalisasi memberikan dampak keharusan perubahan pada cara pengajar guru yang dulu bersifat tradisional berbasis paper menjadi kini berbasis teknologi informasi dan komunikasi atau disingkat TIK. Fungsi TIK bagi guru antara lain: pertama, TIK dapat digunakan untuk membantu pekerjaan administrasi atau word processor dan kebutuhan wajib tingkat dasar spreadsheet. Kemudian, teknologi yang dapat digunakan untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang tepat waktu, akurat, dan relevan, yang digunakan untuk keperluan perseorangan, industri, dan bidang publik, dan merupakan informasi yang strategis dalam rangka pengambilan keputusan melalui pengelolaan data, termasuk mendapatkan, memproses, menyusun, memanipulasi data, dan menyimpan dalam berbagai cara. Pengumpulan data dalam tahap ini biasa melakukan sebuah penelitian, wawancara, atau studi literatur. Seorang sistem analisis akan mengkaji informasi sebanyak-banyaknya dari user sehingga akan tercipta sebuah sistem komputer yang bisa melakukan tugas-tugas yang diinginkan oleh user tersebut. Abad 21 ditandai dengan perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat serta perkembangan otomasi di mana banyak pekerja yang sifatnya pekerjaan rutin dan berulang-ulang mulai digantikan oleh mesin, baik mesin produksi maupun komputer. Semakin berkembangnya teknologi informasi, semakin beragam pula inovasi yang dihasilkan, salah satunya di bidang otomotif. Bidang otomotif merupakan salah satu sektor industri yang kini menggunakan teknologi informasi untuk menciptakan produk unggulan. Sebagai pilar kedua, TIK dianggap sebagai alat penting dalam mempersiapkan dan mendidik siswa dengan keterampilan yang dibutuhkan dalam lingkungan kerja global, sehingga mereka dapat terus beradaptasi dengan inovasi teknologi berkelanjutan di dunia kerja. Dalam dunia pendidikan tinggi, khususnya bidang ilmu komputer, kampus dituntut untuk menerapkan teknologi informasi dalam berbagai proses manajemen dan perkuliahannya agar dapat menghasilkan lulusan yang mampu bersaing dengan dunia kerja. Apa yang lebih merisaukan kini ialah kurangnya minat guru untuk mempelajari komputer. Ini karena mereka merasa fobia dengan komputer. Perkataan fobia di sini memberikan maksud tidak mengambil tahu langsung tentang penggunaan komputer dan bimbang terpaksa melakukan kerja-kerja yang melibatkan komputer. Semua komponen dalam kegiatan pembelajaran harus dapat mengikuti tren perkembangan tuntunan belajar. Kemampuan guru dalam penguasaan teknologi seolah mendapatkan tantangan baru ketika siswa dan guru tidak lagi dapat bertatap muka. Guru pun harus bisa memuaskan orang tua siswa sebagai pihak pelanggan dari layanan pendidikan. Walaupun istilah teknologi informasi dan sistem informasi seringkali dipertukarkan penggunanya, namun keduanya memiliki nuansa arti yang sama, yaitu bagaimana sebuah organisasi berusaha untuk menggunakan perangkat komputer, aplikasi, dan sarana telekomunikasi untuk meningkatkan kinerjanya secara signifikan. Kemudian di sini ada pemakaian komputer di masa kini ditunjukkan untuk meningkatkan efisiensi karena terbukti untuk pekerjaan tertentu. Mempergunakan komputer jauh lebih efisien dari segi waktu dan biaya dibandingkan dengan memperkerjaan berpuluh-puluh SDM untuk hal serupa. Makin lama, makin banyak pekerjaan yang membutuhkan komputer teknologi informasi yang lebih tinggi. Ya, sekian, terima kasih untuk presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.